Fenomena kehidupan anak jalanan di sejumlah kota besar di Indonesia, seperti halnya yang terjadi di kota Palopo. Mungkin sebagian besar dari kita merasakan hal yang lumrah. Namun, di balik itu semua, dugaan akan adanya eksploitasi anak dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberadaan gepeng yang menghiasi keindahan kota Palopo. Penelusuran tim Sudut Cerita berawal dari salah satu lokasi yang kerap dijadikan tempat mangkal para anak-anak jalanan di kota Palopo. Tak jarang para pengguna jalan pun merasa terganggu dengan adanya aktivitas para gepeng yang seakan bisa menjadikan ancaman bagi mereka. Fenomena seperti ini bukanlah hal yang baru, di mana kehadiran mereka dapat mengundang persoalan serius. Mulai dari hak anak, dugaan adanya eksploitasi terhadap anak yang dijadikan sebagai pencari rezeki dengan modus menjajakan dagangan dan berharap belas kasih dari pengendara, hingga resiko-resiko yang kapan saja dapat mengancam nyawa mereka. Berdasarkan investigasi tim Sudut Cerita, kami mencoba mencari tahu faktor dari sudut pandang dinas sosial terkait maraknya keberadaan anak jalanan atau gepeng ini yang menghiasi setiap sudut di kota Palopo. Sebenarnya setelah kita inventarisir ke lapangan, lakukan tindak lanjut laporan dari masyarakat, ya kita menemukan bahwa sebenarnya mereka ini melakukan kegiatan itu karena yang pertama mungkin karena faktor ekonomi ya. Kemudian yang kedua barangkali ya kebutuhan hidup juga seperti itu. Jadi mereka ini ya yang berkeliaran di Palopo ya hanya sebatas itu saja, anak-anak itu saja. Kita sudah inventarisir ke lapangan, setelah kita lakukan penertiban, kita antar ke rumahnya, kita berikan edukasi, sosialisasi ke orang tuanya. Jadi sebenarnya karena faktor ekonomi yang utama saya kira. Banyaknya dari mereka yang tak lagi bersekolah dan menjadi tulang punggung keluarga membuat kondisi seperti ini sangatlah memprihatinkan. Terlebih, kota Palopo sendiri merupakan salah satu sentra poin dunia pendidikan di Sulawesi Selatan, sehingga peran pendidikan harusnya menjadi tembok terhadap masa depan anak, terutama pada anak jalanan yang putus sekolah. Di mana berdasarkan dari data hasil penelusuran tim Sudut Cerita, sebanyak 15 anak jalanan kerap menghiasi kota Palopo. Kurangnya fasilitas pendidikan alternatif bagi anak-anak yang putus sekolah diduga menjadi salah satu faktor yang memperparah keadaan ini. Meskipun program pendidikan kesetaraan tersedia, namun akses yang sangat terbatas yang belum menjangkau semua anak jalan, terutama yang tak memiliki identitas resmi. Sehingga kami pun berupaya mencari informasi terkait faktor pendidikan yang mempengaruhi keberadaan gepeng yang kian marak di kota Palopo. Jadi mengenai penanganan anak putus sekolah di Dinas Pendidikan Kota Palopo, di mana alhamdulillah sejak tahun kemarin ini kami sudah fokus untuk melaksanakan penanganan atas anak putus sekolah. Alhamdulillah kemarin berapa bulan yang lalu juga di tahun 2024 anak putus sekolah terkecil jumlahnya di Kota Palopo setelah kita rapat di provinsi. Setelah itu namun tetap kita lakukan pendataan mengenai anak putus sekolah tersebut. Adapun yang langkah-langkah yang kami lakukan ini, kami membentuk satgas. Satgas itu berkolaborasi dengan beberapa dinas terkait. Yang pertama adalah Dinas Kependudukan, yang kedua adalah Dinas Sosial, yang ketiga adalah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Dari satgas tersebut ini beranggotakan beberapa dinas terkait tadi, kemudian beberapa kepala sekolah. Yang kepala sekolah kami bentuk koordinator per kecamatan. Dari beberapa kecamatan tersebut, jadi mekanisme kerjanya adalah kepala sekolah dan guru coba turun ke kelurahan bersama teman-teman kelurahan mengecek ada berapa anak putus sekolah di kelurahan tersebut, sehingga teman-teman guru dan kepala sekolah ini coba-coba kita lihat kenapa anak tersebut putus sekolah, kendala dan hambatannya. Jadi jika terdapat yang pertama kendalanya ternyata belum ada surat atau dokumen kewarganegaraannya, misalnya dia pindahan misalnya, jadi kita koordinasi dengan Dinas Kependudukan apakah bisa diterbitkan KK-nya untuk
KK atau akte kelahiran yang memang sebagai dasar untuk dokumen kewarganegaraannya. Kemudian apabila memang sudah putus sekolah di luar usia sekolah, ini kita coba gandeng PKBM untuk masukkan di kesetaraan. Masalah ini seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Penanganan anak jalanan tak cukup hanya dengan razia sesaat, melainkan perlu strategi khusus dan jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk penyediaan rumah singgah, layanan konseling, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Berdasarkan hal tersebut, pihak legislatif sendiri akan memanggil sejumlah pihak untuk mendapatkan informasi mengenai maraknya gepeng di Kota Palopo. Sudah pernah ada, bahkan saya secara pribadi itu mengusulkan Ramperda pembinaan anak jalanan ini masih dari tahun 2022 kalau saya tidak salah. Kakek ini ada 2022 ya? Saya usulkan kemarin ini Ramperda. Masih periode pertama kemarin. Nah, cuman alhamdulillah baru tahun ini bisa tembus dan sudah masuk di Ramperda, dan insya Allah tahun ini akan dibahas. Kita maksimalkan bisa selesai sebelum bulan 9. Kalau terkait dengan solusi jangka pendek, tentu ada. Kita akan memanggil kembali lagi perangkat daerah terkait seperti dinas sosial, seperti Satpol PP. Kita akan rapat kerja lagi. Kita akan memberikan masukan terkait dengan bagaimana kira-kira mengurangi adanya aktivitas gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Tak sedikit dari mereka yang menjadi korban eksploitasi oleh oknum tertentu, menjadikan pihak kepolisian sendiri akan mengambil langkah tegas dalam penertiban anak jalanan. Kami akan menggandeng dengan Pol PP maupun dinas sosial ya untuk menyikapi masalah gepeng tadi, sehingga mereka bisa kita arahkan ya, mungkin kita berikan pelatihan supaya mereka tidak meminta-minta uang di tempat-tempat yang mengganggu masyarakat. Berarti kami coba dengan anggota lain ya, kita belum tahu nih gimana konsepnya untuk gepeng nanti, apakah kita akan berikan tempat untuk pelatihan mereka ataupun mungkin usaha-usaha tertentu ya, biar mereka juga tidak kemudian liar di jalan-jalan untuk meminta uang. Ketika negara gagal hadir untuk mereka yang paling rentan, maka lingkaran kemiskinan dan ketimpangan sosial akan terus terulang. Anak-anak ini bukan hanya angka dalam statistik sosial, melainkan mereka adalah generasi wajah masa depan bangsa. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, tim Indeks Media mengabarkan. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.